Iya, Imam Abu Hanifah tuh orang yang paling banyak ditanyain oleh pemuda tersesat di zamannya tuh. Nah, saya agak cepat ya karena ini sudah hampir 1 jam. Titik temu agama dan budaya kemudian di mana? Di satu, paling tidak di satu kosakata dalam usul fiqh, yaitu uruf. Uruf itu adalah satu metodologi dalam usul fiqh untuk memasukkan budaya. Al-ada muhakkama itu kemudian metodologinya melalui uruf, di mana itu adalah ruang untuk kemudian memasukkan budaya kepada agama menjadi hukum yang harus ditaati oleh semua umatnya yang bertaklid kepada mereka yang menggunakan metodologi tersebut. Nah, uruf ini kemudian implementasinya itu kalau dalam madhab Hanafi itu melalui istihsan, di mana sesuatu yang baik menurut masyarakat kemudian itu diangkat menjadi hukum. Kalau dalam madhab Maliki itu yang disebut sebagai tradisinya orang Madinah. Tradisinya orang Madinah itu walaupun tidak berdasarkan kepada, tidak ada hadisnya, tapi tradisinya itu bisa menjadi hukum. Karena asumsinya orang Madinah karena pernah kumpul dengan Nabi Muhammad sehingga dia yang paling mengerti pola pikir Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena itu dia menjadi dasar hukum. Nah, kita kemudian dapat madhab yang tengah-tengah. Dapat madhab Syafi'i yang kecenderungannya tidak Maliki banget dan tidak Hanafi banget. Bahkan istihsan itu dalam madhab Syafi'i bid'ah, itu ditolak tuh. Nah, itu menunjukkan bahwa agama dan budaya itu menjadi satu kesatuan. Istihsan diterima oleh Hanafi tapi oleh Syafi'i tidak diterima. Adah Madinah diterima oleh Maliki tapi tidak diterima oleh madhab lain. Anda bisa bikin grafiknya itu. Ada metode yang disepakati karena 4 doang: Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Selebihnya itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Itu menunjukkan bahwa budaya itu masuk dalam agama dan oke-oke aja, sehingga terjadi perbedaan pendapat bukan hanya pada produk hukumnya tapi pada metodologi hukumnya. Bayangin, Anda itu sekarang bertengkar hanya karena urusan maulid dan tidak maulid. Orang dulu, mereka yang alim-alim itu berbeda pendapat bahkan titik metodologi, bukan produknya. Maulid atau tidak maulid itu kan produk ya. Tapi dari mana itu metodenya itu berbeda. Para ulama 4 madhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, itu berbeda pada tingkat metodologi dan mereka tetap gak ada masalah tuh saling mencintai satu sama lain. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu berbeda dalam 1400 perkara. Dan ketika Imam Malik ditanya tentang siapa Imam Abu Hanifah, seorang yang paling cerdas, yang saking cerdasnya kalau suruh membuktikan tiang kayu itu adalah emas, dia bisa meyakinkan kepada kita bahwa tiang kayu itu adalah emas. Beda metodologi dan 1400 masalah. Kita beda dikit doang udah kafir, sesat. Kan aneh tuh kan. Ikut madhab siapa itu kita? Nah, terkait uruf tuh, bagaimana budaya bisa masuk kepada agama? Misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu dulu ketika masih menjadi gubernur di Madinah, itu kalau dalam peradilan tidak perlu mendatangkan 2 saksi, tapi cukup 1 saksi dan 1 sumpah, karena sumpah itu dihitung saksi. Tapi ketika beliau menjadi khalifah harus ada 2 saksi. Kenapa? Karena beliau memimpin di Irak, di mana di Irak itu kosmopolit, perkotaan. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di kota ini banyak orang bohong, jadi harus 2. Kalau di Madinah isinya orang baik, saksinya cukup 1. Begitu juga azan itu kan ditambah, azan Jumat itu kan ditambah oleh Sayyidina Utsman jadi 2, dulunya 1. Kenapa? Karena Islam sudah meluas. Kalau adanya Jumatan, orang gak keburu tuh.
Jadi adzannya dibuat 2 kali, ditarik lebih maju agar orang bisa persiapan tuh. Udah dengar adzan dulu. Walaupun kita mau adzan 10 kali juga tetap datangnya tetap mau ditambah 3, ditambah 4 percuma, itu soal komitmen aja. Bukan soal metodologi hukumnya, itu soal memang dalam diri kita tuh banyak iblisnya aja. Makanya udah begitu. Nah, karena itu maka seiring perkembangan zaman, hukum itu bisa berubah sesuai dengan budaya yang berkembang. Nah, nextnya, nah karena itu kemudian dari zaman dulu itu sudah banyak model-model fikih. Ada fikih Iraki yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa di Irak itu dikembangkannya fikih yang berbasis kepada ahli ra'yi? Karena orang Irak itu rata-rata kosmopolit, perkotaan. Mereka gak begitu percaya hadis secara mudah karena banyak hadis palsu yang berkeliaran di Irak pada saat itu untuk memenuhi kepentingan-kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada saat itu. Kemudian orang kota juga masalahnya udah berkembang. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya, kalau kita sholat di atas Ka'bah ngadepnya kemana? Iya, Imam Abu Hanifah itu orang yang paling banyak ditanyain oleh pemuda tersesat di zamannya itu. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, ya ngadep kemana aja. Oh, saya kira ngadep ke bawah. Imam Abu Hanifah itu juga pernah ditanya, setan itu kan dari api dan neraka itu dari api, berarti nggak kebakar, enjoy aja. Kemudian ditempelin tuh sama Imam Abu Hanifah, ceplar gitu. Saya dari tanah, Anda dari tanah, kok sakit ditempelin? Oh iya juga, iya. Iya. Nah, orang bogok harus ditempelin dulu gitu. Jadi Hijaz, kemudian Hijaz itu ahli hadis, dikembangkan oleh Imam Malik karena pedesaan yang dikembangkan berbasis kepada hadis. Bahkan hadis ahad, hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang dari setiap sanad itu satu, itu diterima oleh Imam Malik karena yang dihadapi adalah orang-orang pedesaan. Itu juga yang kemudian logikanya bahwa budaya itu mempengaruhi juga hukum yang tidak substansial. Misalnya NU karena munculnya di Jombang, ya begitu. Muhammadiyah karena munculnya di Jogja, agak alergi itu sama budaya-budaya, kemudian agak modern pemikirannya karena ngadepin orang Jogja. Tapi kalau kita hanya karena konteksnya berubah aja, makanya pendekatannya juga berubah. Nah, oke, next.